ibadah puasa Ramadan yang begitu banyak telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan sehat walafiat. Dan baru saja bersama telah kita tunaikan dan melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita, tilawah kita, sedekah kita di awal bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, sholat subuh sangat berat. Makanya ada sebagian ulama, karena siapa yang mau bertahan ibadah sholat subuh, insya Allah akan terhindar dari sifat munafik. Orang kalau sudah munafik itu pasti nempel di situ ada 3 sifat. Pertama, kalau berjanji dia ingkar, itu sifat munafik. Kalau sudah ingkar pasti kalau berbicara bohong. Mengingkar itu kan berbohong. Dan kalau dia amanah pasti kiamat. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan senantiasa kita pada saat tahun lalu berdoa bersama, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Ramadan kali ini jangan Engkau buat Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya, ya Allah. Pertemukan kembali Ramadan yang akan datang. Berarti perwujudan Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah terhadap umatnya telah diijabah. Tinggal kita setelah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mengisi Ramadan yang itu berat. Terkait dengan kemajuan etik, kalau tidak hati-hati kita akan terbawa arus. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkekuatan kita dari awal sampai akhir Ramadan. Amin. Kemudian salawat dan salam selalu juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saatnya nanti kita harapkan syafaatnya. Tidak ada syafaat yang kita nanti-nantikan selain syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari ini semuanya diatur sebagai umatnya, dan pada saatnya nanti kita semua akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Amin. Para bapak ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, puasa di awal-awal itu bisa dikatakan berat-berat karena masih adaptasi. Bisa sebentar lupa nih, yang biasa merokok ngopi lupa. Tapi kalau lupa ada apa-apa dilanjutkan lagi. Lupanya itu berhenti. Jangan lupa ada tinggal sedikit lanjut lagi, itu sengaja batal. Biasanya pagi nasi cilu, tahu-tahu lupa juga. Beli nasi cilu pas anak istri, anaknya sekolah, istrinya kerja, suaminya pensiun, ya saya gak ada orang, lupa beli nasi cilu dimakan. Udah saya puasa. Ketika ingat itu berhenti, lanjut puasa, mafi muskilah, tidak ada masalah. Tetapi ketika lupa lanjut sengaja. Oleh karenanya, biar ibadah puasa kita ini enteng, mumpung masih awal, kita ini masih awal. Kita akan tumbuh di satu hari yang biasanya makan siang, makan pagi, nanti akan terhenti sampai sore waktu juga kita berbuka. Mumpung masih awal-awal, saya mengingatkan kepada para jamaah sekalian, puasa itu akan enteng ketika tidak ada dusta di kanan kiri. Makanya anjurannya kalau mau puasa biar minta maaf pada kalau masih ada orang tua dan saya masih ada ibunya, minta maaf kepada ibunya, sehabis itu pada istrinya yang setiap hari kita benturan, kadang-kadang marah, kadang-kadang
Ketika kita jabatan, Allah akan menggugurkan di antara dosa-dosa, sehingga kita berjalan menjalankan perintah Allah, puasa insya Allah akan menjadi enteng ringan. Teman-teman kanan kiri yang kemarin mungkin datanya dipaksakan, walafina minnas, memberi maaf pada orang yang bersalah kepada kita, itu adalah ada tanda-tanda takwa. Orang takwa itu antara lain adalah memberi maaf kepada orang yang pernah membuat salah kepada kita, tapi berat. Ngapain buat minta maaf? Tidak ada maaf lagi. Ini bahaya. Vertikalnya sudah bagus, urusan kepada Allah sudah bagus, ngaji ya, sholat ya, sedekah ya, tapi terhadap sesama manusia belum dituntaskan. Ini juga akan menjadi problem atau masalah lempengnya, mulusnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Kita manusia sepandai-pandai manusia, ada yang sepandai-pandai topeng meluncat kita. Suatu saat pasti akan jatuh. Tapi manusia al-insan mahal kotor. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sekarang di masjid itu baik imannya, karena memang naik turun. Tapi keluar dari masjid apakah masih bisa bertahan Allah? Oleh karenanya saya mengajak kepada kita semuanya, mumpung masih di awal, kalau masih ada kanan kiri, kalau mungkin atasan dengan bawahnya, jaga tangan itu sungguh sangat mulia. Ketika kita coba tangan, ternyata kalau kita rasakan permasalahan itu plong dan akhir. Walau sohirfan kekalian nas, jangan karena hanya sombong saja. Oleh karenanya sangat penting, dan mumpung masih di awal. Dan sekarang ini para jamaah sekalian, kalau kita nggak tahan, ibadah itu berat walaupun biayanya. Karena model sekarang ini anak-anak sudah hamil semua. Ke masjid datang, karena ada rombongan duduk 5 anak semua TikTok. Artinya namun seingin ibadah tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, bukan untuk tidur. Artinya tidurnya aja lebih ibadah, bukan untuk tidur nanti dia ceramah tidur apa itu bukan seperti itu. Terus berikutnya wasumtu tasbihu, diamnya adalah merupakan tasbih. Maka yang bilang dari yang akhir, faliyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, faliyakul khairan. Pada bulan Ramadan itu faliyakul khairan, berbicaralah, berucaplah yang baik-baik. Khair. Kalau nggak bisa, aw liyasmut, kata Rasul itu. Diam itu adalah lebih baik. Apakah ada hadis yang mengatakan setan belenggu ini dipuji dan sebagainya, berganda setan itu baru Ramadan sekali mau berantem? Bukan begitu. Tempat untuk godanya itu sempit, menggoda ngaji, sholat tarawih. Tapi sholat tarawih nanti sholat sunat atau sholat tahajud lagi, sedekah dan sebagainya. Berikutnya adalah wa amaluhu mudha'afun, amal ibadahnya dilipat gandakan. Hadis mengatakan amalan sunnah itu akan dinilai di hadapan Allah pada bulan Ramadan seperti pahala wajib. Ya silakan nanti dikerjakan atau kita bersama-sama berusaha berupaya. Berikutnya adalah wa du'a'uhu mustajabun, doanya itu mustajab. Makanya jangan bosan-bosan doa mendoakan keluarganya, anak istrinya supaya sehat-sehat selalu dan sebagainya. Doa yang baik-baik, yang baik-baik. Ya Allah, Allahumma innaka ghafurun karim. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami dan sebagainya dan kehidupan atau sisa-sisa umat hidup ini kita isi dengan akhir yang baik. Demikian
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.